latar belakang yang diangkat oleh penulis dikarenakan krisis karakter dalam pendidikan, yang mana pada hakikatnya pendidikan bertujuan membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Namun, masalah seperti tawuran, tindakan asusila, dan sebagainya itu marak terjadi dalam lingkungan masyarakat, seperti tindakan asusila yang terjadi di Sasana Krida Karaksan. Nah, hal tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan karakter yang tertanam dalam diri manusia. Oleh karena itu, pendidikan karakter ini penting untuk membentuk generasi berintegritas, bermoral, dan bertanggung jawab. Dan juga penelitian yang merupakan menggunakan library research ini, salah satunya menggunakan karya sastra yang berupa novel, karena dapat menjadi sarana pembentukan karakter, yang mana dalam novel Si Anak Kuat ini mengandung nilai-nilai pendidikan karakter seperti kejujuran, kasih sayang, kemandirian. Dan novel ini dipilih karena tokoh anak kecil atas nama Amelia mampu membawa perubahan dan menyadarkan pembaca akan pentingnya nilai pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya mengangkat judul tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Anak Kuat karya Terelie. Di antara keunikannya yaitu Terelie merupakan salah satu novel yang menggunakan bahasa yang sederhana dan sangat mudah dipahami sehingga dapat dinikmati oleh para pembacanya dari berbagai usia. Dan ilustrasi yang digunakan juga sangat relevan dengan cerita yang disampaikan dalam novel Anak Kuat karya Terelie. Dan juga di dalamnya pesan moral yang jelas tentang pentingnya pendidikan, tentang pentingnya keberanian, persahabatan, perjuangan melawan kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang sempurna. Karena dalam novel Anak Kuat, semua anak dipaksa untuk semangat belajar dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel, yang mana dalam novel Anak Kuat ini bercerita tentang keluarga sederhana yang tinggal di kampung. Dan tokoh utamanya atas nama Amelia, dia seorang anak bungsu dari 4 bersaudara. Dan dari pengaruh lingkungan serta dukungan orang tua, Sahdan dan Nurmas, yakni selaku orang tua dari Amelia, berperan besar mengubah pola pikir anak-anaknya, yang mana keluarga ini membebaskan kepada anak-anaknya untuk memilih masa depannya masing-masing. Implementasi pendidikan karakter harus memiliki kesiapan yang matang dalam monitoring dan evaluasi. Novel dapat menjadi sarana dalam pembentukan karakter karena isinya merupakan cerminan kehidupan yang berisikan motivasi untuk menjadikan diri lebih baik lagi. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel dapat mempengaruhi, dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran, pembentukan karakter, dan menumbuhkan inspirasi. Dan rumusan masalah di sini yang diangkat yaitu ada 2. Yang pertama, apa saja nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Anak Kuat karya Terelie. Yang kedua yaitu apa hubungannya peran keluarga dan lingkungan dalam pembentukan karakter anak dalam novel Anak Kuat karya Terelie. Manfaat penelitiannya yakni diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan karakter melalui media sastra. Hasil penelitian dapat dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam kurikulum pembelajaran, khususnya melalui pembacaan, analisis novel, dan dapat dijadikan sumber inspirasi bagi anak-anak untuk mengembangkan sikap positif. Di sini juga terdapat kajian penelitian terdahulu, diantaranya dari Ambariani yaitu pola asuh dan karakter anak usia dini, dan juga dari Asri Sulikhatin yaitu menjelaskan tentang nilai karakter dalam novel Anak Kuat. Dan juga ada penelitian dari Anissa Kartikasari yang menjelaskan tentang nilai karakter dalam novel Bumi Manusia. Dan juga ada dari Hidayat yang menjelaskan tentang peran orang tua dalam pendidikan karakter. Nah, dari yang sudah dibacakan,
Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama menggunakan novel sebagai sumber datanya. Dan dari perbedaannya yaitu terletak di judul dan fokus penelitiannya, yaitu peneliti sendiri meneliti tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Anak Kuat karya Terelie. Dan kajian teori terkait internalisasi pendidikan karakter di sini disebutkan menurut teori Thomas Likonam menekankan 3 komponen utama, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Teori kognitif sosial Albert Bandura menekankan bahwa karakter siswa dibentuk melalui observasi dan peniruan. Pendidik berperan sebagai teladan dalam menanamkan karakter yang baik pada siswa. Peneliti di sini mengangkat teori dari Thomas Likona, yang mana teori yang pertama disebutkan tentang moral knowing. Moral knowing itu mampu mengambil keputusan untuk menghadapi berbagai situasi dan mampu mengambil keputusan dalam menghadapi situasi dan beberapa konflik. Contohnya dalam novel Anak Kuat ini seperti masyarakat yang terperangkap dalam ekonomi yang sangat minim karena hasil mata pencarian mereka hanya berpusat pada kopi, dan bibit kopi yang dipakai selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu merupakan bibit yang biasa. Kemudian mereka mengambil keputusan untuk menggantikan bibit tersebut dengan bibit baru, yaitu dengan bibit yang unggul. Dan teori yang kedua itu moral feeling dan moral action, di mana mereka kuat merasa bangga ketika berhasil membantu orang lain. Di sini dalam novel Anak Kuat tersebut diceritakan bahwa realisasinya penanaman bibit baru itu tidaklah mudah. Di sana mereka juga membutuhkan pengorbanan waktu ataupun biaya. Di tokoh utama Amelia dan teman-teman itu juga banyak melakukan pengorbanan, karena dalam novel Anak Kuat diceritakan mereka masih harus berkeliling kampung untuk meyakinkan penduduk bahwa tindakan yang mereka lakukan akan menghasilkan bibit kopi yang berdampak pada perekonomian masyarakat yang lebih baik. Data primer merupakan bahan pustaka yang menjadi penelitian utama. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu novel Anak Kuat karya Terelie. Melalui proses membaca dan pencatatan dialog-dialog menjadi sebuah kalimat, dan selain itu mengandung nilai-nilai pendidikan karakter Islam. Dan data sekunder yaitu merupakan dokumen yang dapat menggambarkan data primer, sedangkan data sekunder yaitu merupakan dokumen yang dapat menggambarkan data primer meliputi website, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan novel Anak Kuat karya Terelie. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan instrumen penelitian, yaitu peneliti sendiri. Data berupa kalimat dan paragraf dalam novel Anak Kuat karya Terelie. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik simak dan catat. Analisis data menggunakan teknik analisis secara interaktif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dan keabsahan data dievaluasi menggunakan trigulasi teori, membandingkan data dengan teori yang relevan. Mungkin cukup sampai sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.